Transforming Mindset. Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundri Alus secara live di tahun yang baru di tanggal 1 Januari 2021. Di hari yang pertama di tahun 2021 kita melihat bahwa Tuhan sudah memimpin, menyertai dan memberkati kita masuk ke tahun yang baru pada hari pertama di tahun 2021. Dan kita berharap, kita percaya bahwa sepanjang tahun 2021 ini kita akan dipimpin, disertai, diberkati sampai pada penghujung akhir tanggal 31 Desember 2021. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang menjadi berkat Allah, berkat Tuhan itu akan kita terima, kita alami, kita jalani, kita dapatkan. Kita lihat bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Ada firman Tuhan berkata, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Saya tidak memungkiri bahwa mungkin akan ada tantangan dan persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita yakini, kita percaya bahwa ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, maka kita tidak akan perlu khawatir, kita tidak akan perlu takut. Bukan takut dalam pengertian pasrah lalu kemudian pasif, pesimis. Tidak, tetapi sebuah sikap yang terus-menerus menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Terus-menerus memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, kita perlu melakukannya seperti untuk Tuhan. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, hidup kita makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita makin lama makin menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itulah panggilan hidup kita. Dipanggil untuk menjadi berkat. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dalam fokus, dalam pengertian. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita menggenapi firman Tuhan yang ada dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23-24. Saya bacakan bagi kita. Ini firman Tuhan pertama yang datang kepada kita di tahun yang baru tanggal 1 Januari 2021. Kolose 3 ayat 23-24. Perhatikan, simak, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan ini akan datang dan membekali kita sepanjang tahun 2021 ini. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. 2 ayat saja. Saya ingin membahasnya pada pagi hari ini dalam siaran perdana di tahun 2021 ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 3, 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar IPM yang diberkati dimanapun kita berada, ini adalah tulisan Rasul Paulus yang ada di penjara ketika dia menulis kepada jemaat di Kolose. Menghibur mereka yang ada di luar penjara. Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita harus melakukannya dengan segenap hati, bukan setengah hati. Apalagi tidak ada hati di situ. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa hati yang ada di situ, maka segala sesuatu itu akan menjadi biasa, akan menjadi asal-asalan, akan menjadi tidak serius. Karena hatinya tidak di situ. Tetapi Tuhan berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau prinsip ini kita pakai, maka kita akan terus-menerus setiap hari, setiap waktu, setiap saat, itu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka mata kita, sikap kita, perilaku kita, hasil kerja kita akan betul-betul excellent.
akan betul-betul terbaik. Kenapa? Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tukang sapu, dia akan menyapu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan seperti dia mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Ketika orang mencuci piring, dia akan melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ketika dia mengajar atau berkhotbah, dia akan melakukannya dengan segenap hati dengan mata yang tertuju kepada Tuhan seperti untuk Tuhan. Ketika dia berbisnis, dia akan melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika orang bertransaksi dalam dunia bisnis, dalam berdagang misalnya, dalam membuat tender, project misalnya, dia akan melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan, maka dia akan berhati-hati. Dia tidak akan menipu, dia tidak akan berbohong, dia tidak akan melakukan kecurangan, dia tidak akan melakukan tindakan yang membuat kerugian bagi orang lain. Bukan hanya penjual, tapi pembeli juga harus dipikirkan supaya sama-sama untung. Tidak ada satu pihak yang dirugikan. Ini sikap yang perlu kita bangun. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada banyak orang hanya menarik keuntungan saja lalu membiarkan orang lain rugi. Tidak bisa begitu. Kita harus memikirkan juga orang lain. Apakah dengan tindakan kita ini orang lain akan dirugikan lebih banyak? Jangan hanya kita memikirkan diri kita sendiri, keuntungan bagi diri kita sendiri. No. Kita perlu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, kalau prinsip ini dilakukan, dijalankan dengan baik, kita akan hidup betul-betul aman, damai, sejahtera, harmonis. Karena segala sesuatu, setiap orang melakukan sebuah tindakan yang benar. Sebuah tindakan yang mempermuliakan Tuhan. Sebuah tindakan yang adil, yang suci, yang kudus, yang benar. Karena segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang kedua, ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Relasi ini perlu kita tahu dan kita sadari bahwa Kristus itu Tuhan kita. Dia Tuhan kita, dia bos kita. Dan kita adalah hambanya. Kita adalah karyawannya, kita adalah stafnya. Jadi Kristus adalah my boss, your boss. Our boss, Tuhan kita, majikan kita, bos kita. Dialah pemilik, dialah penguasa tunggal, despota, dialah kurios di dalam dunia ini. Dialah Tuhan, dialah the Lord di dalam dunia ini. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan memberi upah bagi kita. Dalam prinsip talenta, dalam Matius pasal 25, dikatakan orang yang mengembangkan semua talenta, itu kan dipuji. Karena 5 jadi 10, 2 jadi 4, tapi 1 kemudian ditimbun, disembunyikan, tidak berbuah. Satu waktu Tuhan akan memberi reward kepada kita, mahkota kepada kita, pujian kepada kita. Atas apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang di sudut pandang Tuhan, di dalam pandangan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkata, sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaan Bapa di surga. Mari kita makan dalam perjamuan anak domba Allah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satu waktu kita akan menerima reward. Satu waktu kita akan menerima upah. Kalau kita menjadi setia. Kalau kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Kalau kita tetap terus ada di dalam tracknya Tuhan. Sekali waktu dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Bapa. Kita akan menerima mahkota yang disediakan dan disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ini hal yang penting. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hambanya. Kalau relasi ini kita tahu, maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Di hari pertama di tahun 2021 ini kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. God bless you all. Pemberitaan dan pelatihan dunia
menggunakan model. Untuk mencetak